Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran 7 mengenal jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah ini artinya adalah kalimat sempurna. Dan ini adalah pelajaran penting ya, karena ini adalah di antara target kita belajar ilmu nahwu, yaitu bisa menyusun kalimat sempurna. Jadi sekarang kita akan mulai belajar menyusun kalimat ya. Pengertian jumlah mufidah, al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah biasa diterjemahkan dengan kalimat sempurna. Ya. Adapun definisinya, jumlah mufidah adalah susunan dua kata atau lebih yang mempunyai pengertian sempurna atau lengkap sehingga dapat memuaskan orang yang mendengarnya. Jadi orang yang mendengarnya itu ya tidak menunggu-nunggu lagi kalimat berikutnya. Jadi kalimatnya sudah lengkap ya, dan minimalnya tersusun dari dua kata. Dan syarat jumlah mufidah ya itu ada dua. Yang pertama, minimal tersusun dari dua kata. Dan yang kedua, memberi pengertian sempurna, ya dapat memuaskan pendengar sehingga pendengar tidak perlu menunggu-nunggu kata berikutnya. Ya, kalimatnya nggak janggal. Misalnya, iza ja'a Aliyun, iza apabila ja'a telah datang Aliyun si Ali, fariha gembira Muhammadun, Muhammad si Muhammad. Ini kalimatnya lengkap sudah, bisa dipahami ya. Sekarang coba kalau kalimatnya begini, ya cuma iza ja'a Aliyun, apabila Ali datang, ya tentu kita yang mendengarnya akan nunggu-nunggu, ya. Ya akan menunggu-nunggu kalimat berikutnya karena kalimatnya masih nanggung, masih janggal gitu. Ya. Nah, ini contoh yang sebelumnya contoh kalimat sempurna, yang ini kalimat yang enggak sempurna ya, tidak memenuhi syarat untuk menjadi kalimat sempurna. Kemudian jumlah mufidah ya dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama yang dikenal dengan istilah al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah, yaitu kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il. Contoh, zahaba Muhammadun, Muhammad pergi ya. Jaa Aliyun, Ali datang. Ini contoh jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah ismiyah, al-jumlatul ismiyatu, yaitu kalimat sempurna ya atau jumlah mufidah yang diawali oleh isim. Contoh, al-madrasatu kabiratun, ya sekolah itu besar. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Ya, insyaallah penjelasan rincinya akan kita bahas setelah ini. Ya, pada bab ini hanya diperkenalkan definisi jumlah ismiyah dan sedikit contoh dan pembagiannya. Ya barangkali ini ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran ke-8 tentang mengenal jumlah fi'liyah. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang jumlah mufidah dan bahwasannya jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Ya, sekarang kita bahas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, al-jumlatul fi'liyatu, yaitu kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang diawali oleh fi'il. Ya, jadi ciri khasnya itu dia diawali oleh fi'il atau syaratnya diawali oleh fi'il. Ya. Dan tersusun minimalnya itu dari fi'il dan fa'il. Ya, fa'il itu ya subjek. Ya, gampangnya begitu. Contoh, ja'a Aliyun, Ali datang. Zahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Ini contoh jumlah fi'iliyah
ya tersusun dari diawali oleh fiil jaa, ya zahaba, dan tersusun minimalnya dari fiil dan fa'il. Jaa fiil, aliyun fa'il, ya pelakunya, subjeknya, fa'ilnya. Fiil al-fi'lu itu kata kerja, ya sudah kita ketahui bersama. Sedangkan al-fa'ilu, ya al-fa'ilu ini dilatih ya cara menuliskannya. Al-fa'ilu adalah isim yang terletak setelah fiil dan merupakan pelaku atau subjek dari fiil itu. Ya, fa'il berharokat akhir dhammah. Jadi dia letak fa'il itu setelah fiil. Jadi ada fiil, setelah itu ada fa'il. Ya, ini harus dicatat nih. Sebab nanti ada dia itu secara makna pelaku, tapi letaknya sebelum fiil, maka dia bukan fa'il secara ilmu nahwu, walaupun secara makna dia pelaku gitu. Ya, harus diingat ini. Contohnya raja'a Muhammadun, ya Muhammad telah kembali. Raja'at Aisyatu, Aisyah telah kembali. Yarji'u Muhammadun, Muhammad sedang atau akan kembali. Tarji'u Aisyatu, Aisyah sedang atau akan kembali. Ya. Dan di sini ada catatan penting ya supaya kita bisa menyusun kalimat dengan benar. Yang pertama, susunan fi'il fa'il membentuk kalimat sempurna. Ya, sudah membentuk kalimat sempurna. Yang kedua, bila fa'il berupa isim muannas, ya, jika fa'il isim muannas, antum ingat kembali apa itu isim muannas ya, ketika membahas isim berdasarkan jenisnya ada muannas, ada muzakkar ya. Bila fa'il berupa isim muannas, maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas, yaitu kaidahnya a untuk fi'il maudhi dengan menambahkan huruf ta yang disukun di akhir fi'il maudhinya. Seperti zahabat al-mar'atu. Awalnya misalnya zahaba Muhammadun ya. Tapi kalau fa'ilnya kita ganti menjadi muannas, al-mar'atu menjadi zahabat al-mar'atu. Ini kaidahnya. Zahabat al-bintu. Ya, ini kaidahnya ya. Jika fa'ilnya muannas ya, sedangkan fi'ilnya itu fi'il maudhi, maka di akhir fi'il maudhi itu dikasih tak sukun. Ya, tak sukun ini ya fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu muannas. Yang B, jika fi'ilnya fi'il mudhari, maka dengan memilih fi'il mudhari yang berawalan huruf ta di awalnya. Ya kan fi'il mudhari yang sudah kita ketahui itu awalnya kan ya, huruf tambahannya ya ya. Tapi kalau fa'ilnya nanti muannas, maka huruf ya kita ubah menjadi ta, seperti misalnya awalnya yazhabu ya, yazhabu misalnya. Tapi karena fa'ilnya muannas, maka kita ubah menjadi tazhabu, tazhabul mar'atu. Kemudian tadhabul bintu, seperti itu kaidahnya. Ini kaidah penting ya supaya kita bisa menuliskannya dengan benar. Yang ketiga, setiap ada fiil pasti ada fa'il. Ini ada fiil nih, maka di depannya itu pasti ada fa'il. Meskipun terkadang fa'ilnya tidak terletak langsung di depan fiil. Bisa jadi terselang beberapa kata baru ada fa'il. Tapi yang jelas setelah fiil harus ada fa'il. Ya contoh misalnya zahaba ilal masjidi aliyun. Pergi ke masjid si Ali. Ya, jalasat 'alal kursiyyi Khadijatu. Duduk di atas kursi si Khadijah. Seperti itu. Yang keempat, pada jumlah fi'liyah ya bisa kita tambahkan dengan objek, keterangan waktu, masbuk biharfil jar dan lain-lain. Ya. Misalnya yaqra'u Utsmanul Qur'ana fil ghurfati lailan. Utsman membaca Al-Qur'an di kamar malam hari. Ya. Yaqra'u ini fi'il, Utsmanu fa'il, Al-Qur'ana objek atau istilah bahasa Arabnya maf'ul bih. Fil ghurfati fi huruf jar al-ghurfati ya, masbuk bi harfil jar ya isim yang terletak setelah huruf jar. Nama kedudukannya adalah masbuk bi harfil jar, lailan ini keterangan waktu ya. Kemudian contoh lain lagi taqra'u Safiyatul majallata fil maktabati naharan. Taqra'u fi'il, Safiyatu fa'ilnya, al-majallata objek atau maf'ul bih, fil maktabati fi huruf jar, al-maktabati ini adalah masbuk bi harfil jar, naharan ini keterangan waktu ya. Yang kelima, keterangan waktu yang penting untuk dihafal di tingkat dasar ada 4 ya, sabahan, pagi, naharan, siang, masaan, sore, lailan, malam ya. Kemudian di sini ada kaidah pemberian harokat akhir isim. Untuk subjek al-fa'ilu itu harokat akhirnya dhammah. Objek istilahnya al-maf'ulu bihi. Objek itu maf'ul bih, fathah. Keterangan waktu itu istilah bahasa Arab itu dzarfuz zamani, keterangan waktu, maka harokat akhirnya fathah seperti sobahan,
naharan, masaan, lailan. Ini harakat akhirnya fathah atau fathatain. Kemudian masbuq biharfil jar, al-masbuqu biharfil jar yaitu isim yang terletak setelah huruf jar. Ya, ada huruf jar, kemudian setelahnya itu ada isim. Nah, nama istilah kedudukan isim yang terletak setelah huruf jar itu namanya masbuq biharfil jar. Nah, ini contoh dari jumlah fi'liyah. Ya, sekarang antum coba kerjakan latihannya ya tanpa melihat kunci jawaban ya, karena buku ini sudah dilengkapi kunci jawaban. Jadi cara belajar yang efektif, antum kerjakan latihannya sendiri ya, sesuai dengan kemampuan antum. Ya, setelah itu baru nanti cocokin jawaban antum dengan kunci jawaban. Ya, kalau masih ada yang salah misalnya dan antum masih belum paham, silakan nanti ditanyakan. Ya, demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya latihan yang terdapat pada pelajaran 8 ya, mengenal jumlah fi'liyah. Perintahnya di sini tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya. Ya, tapi sebelum mendengarkan ya rekaman ini ya saya harap antum sudah mengerjakan latihan ini. Kalau belum ya di stop dulu, kerjakan latihannya baru setelah itu antum simak ya pembahasan ini. Tapi bagi antum yang sudah mengerjakannya ya mari kita bahas. Ya, perintahnya tentukan kedudukan isim dan sebutkan harokat akhirnya. Sebelumnya kita sudah bahas atau sudah belajar kedudukan isim ada subjek ya, al-fa'ilu ada objek, al-maf'ulu bihi. Ya, kalau fa'il harokat akhirnya dhammah, objek maf'ul bihi itu harokat akhirnya fathah. Kemudian keterangan waktu dzarfuz zaman ya, harokat akhirnya fathah. Masbuq biharfil jar, al-masbuq biharfil jar, harokat akhirnya kasrah. Kalau saya sebut misalnya dhammah, fathah, kasrah itu nanti dalam penulisannya itu ya penulisan katanya itu kadang bisa dhammatain, fathatain, kasratain. Ya, penyebutan dhamma, fathah, kasrah ini hanya untuk mewakili aja. Adapun penulisannya nanti kita lihat ya, kalau dia nggak ada alif lam kan tentu harus ditanwin. Ya, tapi kita sebut misalnya tulisannya dhammatain. Misalnya jaa aliyun, aliyun kan dhammatain ya. Tapi kita katakan ketika kita menjelaskan harokat akhirnya aliyun ini fa'il dan harokat akhirnya dhammah. Tidak kita ucapkan dhammatain, tapi penulisannya dengan dhammatain. Ya. Jadi sini ada kalimat tagsilu Fatimatu ya, tagsilu sedang mencuci. Fatimatu sauba, Fatimah as-sauba baju ya, pakaian. Fil hammami ya di dalam kamar mandi. Wayal'abu dan sedang bermain Ayyubu si Ayyub bitta'irati dengan pesawat ya, pesawat-pesawatan berarti ya. Fisahati di halaman sobahan pagi hari. Ya, ini kalimatnya. Ya kita jelaskan ya. Di sini yang dimintakan tentukan kedudukan isim. Jadi kita keluarkan dulu ya mana aja yang isim baru kita tentukan kedudukannya. Tapi nggak masalah di sini kita akan bahas semuanya. Ya tagsilu ini adalah fiil mudhari ya. Ghasala yaghsilu tagsilu fiil mudhari. Fatimatu fa'il dhammah ya harokat akhirnya. As-sauba maf'ul bih fathah. Fi huruf jar al-hammami masbuq bi harfil jar. Ya. Kasrah. Wa huruf ataf yal'abu ini adalah fi'il mudhari ya la'iba yal'abu. Ayyubu ini fa'il dhammah bi huruf jar at-ta'irati. At-ta'irah ini masbuq bi harfil jar kasrah. Fi huruf jar as-sahati masbuq bi harfil jar kasrah. Sabahan zarab zaman fathah. Ya demikian ya pembahasannya insyaallah mudah. Setelah ini kita akan bahas jumlah ismiyah. Ya demikian wallahu a'lam bishawab.